Rabies itu disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf pusat. Penyebab utamanya adalah gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi rabies, seperti anjing, kucing, kera, atau kelelawar. Air liur hewan yang terinfeksi mengandung virus ini. Dan begitu masuk ke dalam tubuh manusia, melalui luka, virus akan mulai perjalanannya menuju otak. Gejala rabies pada manusia bisa muncul berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan setelah terpapar virus. Awalnya, gejalanya mirip flu biasa. Demam, sakit kepala, dan lemas. Tapi ada juga rasa sakit atau gatal di area gigitan yang tidak biasa. Meskipun begitu, ada harapan jika penanganan dilakukan sesegera mungkin setelah terpapar pengobatan. Rabies berfokus pada pencegahan sebelum gejala muncul. Langkah-langkahnya meliputi pencucian luka, segera bersihkan luka dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 15 menit. Ini penting banget untuk membersihkan virus dari area luka. Vaksin anti-rabies VAR. Serangkaian suntikan vaksin akan diberikan untuk membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap virus sirum anti-rabiesar atau imunoglobulin. Rabies RIK, jika risikonya tinggi, terutama pada luka yang dalam atau di area kepala atau leher. Suntikan SAR atau RIK akan diberikan di sekitar luka untuk memberikan perlindungan cepat. Ingat, pencegahan adalah kunci utama. Jika kamu digigit hewan, jangan tunda untuk segera mencari pertolongan medis. Hai teman-teman, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget buat keselamatan anabul kesayangan kita. Rabies. Penyakit ini tuh ibarat mimpi, buruk buat hewan peliharaan dan juga kita. Penyebabnya apa sih? Rabies ini disebabkan oleh virus mematikan yang menyerang sistem saraf pusat. Penyebarannya utamanya melalui air liur hewan yang terinfeksi, biasanya lewat gigitan. Jadi, kalau anabulmu digigit sama hewan lain yang kena rabies, nah, itu dia awal mula masalahnya. Gejala rabies bisa beda-beda, tergantung tahapannya. Awalnya mungkin hewan jadi lebih tenang, atau justru lebih agresif dari biasanya. Tapi, seiring waktu, gejalanya bisa makin parah. Lalu, pengobatannya ada nggak? Ini bagian yang sedihnya, teman-teman. Sampai saat ini, belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan rabies pada hewan yang sudah menunjukkan gejala klinis. Begitu gejalanya muncul, prognosisnya sangat buruk dan biasanya fatal. Oleh karena itu, pencegahan adalah kunci utama. Vaksinasi rabies itu wajib hukumnya buat hewan peliharaanmu. Selain itu, hindari kontak anabul dengan hewan liar atau hewan lain yang tidak jelas status vaksinasinya. Kalau sampai ada gigitan dari hewan tak dikenal, langsung bawa ke dokter hewan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita semua bisa menjaga anabul tetap sehat dan aman dari rabies. Hai semuanya, kali ini aku mau memberikan rekomendasi olahraga bagi kamu yang mengalami kelebihan berat badan. Yang pertama, jalan kaki. Ini adalah pilihan paling mudah, murah, dan bisa dilakukan di mana saja. Mulai dengan jalan santai, 15 hingga 30 menit, 3 kali seminggu, lalu tingkatkan durasi dan intensitasnya secara perlahan. Usahakan mencapai 10.000 langkah per hari. Kedua, berenang atau aqua jogging. Aktivitas di air sangat direkomendasikan karena air akan menopang sebagian berat badan, mengurangi tekanan pada sendi, dan sangat baik untuk meningkatkan detak jantung serta melatih semua otot tubuh. Ketiga, bersepeda, baik statis atau outdoor. Bersepeda adalah olahraga low impact yang efektif, membakar kalori dan melatih otot kaki tanpa membebani sendi lutut. Keempat, yoga atau tai chi. Olahraga ini fokus pada kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan tanpa gerakan intens. Selain bagus untuk fisik, juga bisa membantu mengurangi stres. Ketika berolahraga,
Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya. Dan yang terakhir, jangan lupa pemanasan dan pendinginan. Selalu lakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelahnya untuk mencegah cedera. Dan kram, ingat, konsistensi adalah kunci utamanya. Halo, kali ini aku akan berikan beberapa tips olahraga yang aman dan efektif bagi penderita obesitas. Penting banget untuk memulai dengan hati-hati dan secara bertahap ya, supaya terhindar dari cedera. Berikut beberapa ini tipsnya. Pertama, pilih olahraga low impact. Ini adalah jenis olahraga yang minim tekanan pada sendi, seperti lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Sendi-sendi ini menopang beban yang cukup berat, jadi gerakan melompat atau berlari kencang sebaiknya dihindari dulu. Kedua, jangan lupakan latihan kekuatan. Ini membantu membangun massa otot, yang penting untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori lebih efisien. Bahkan saat istirahat, mulai dengan beban ringan sederhana seperti squat ringan, push-up modifikasi di lutut, atau plank. 3. Mulai bertahap. Jangan memaksakan diri di awal. Dengarkan tubuhmu dan tingkatkan durasi serta intensitas secara perlahan. Misalnya, jika baru mampu berjalan 50 meter, lakukan itu dulu, lalu tingkatkan sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, konsultasi dengan profesional. Sebelum memulai program olahraga, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kebugaran. Mereka bisa memberikan saran yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan kemampuan fisikmu. Tetap semangat ya! Langkah pertama yang paling penting adalah mendinginkan luka bakar. Gunakan air mengalir bersuhu normal, bukan ais, selama 10 hingga 20 menit. Selanjutnya, lepaskan perhiasan atau pakaian di sekitar area luka bakar. Namun, jangan pernah menarik pakaian yang menempel erat pada luka. Setelah itu, tutuplah luka bakar dengan kain bersih atau perban steril. Hindari penggunaan kapas atau bahan lain yang bisa menempel pada luka. Untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengonsumsi obat pereda nyeri umum. Tindakan cepat dan tepat dapat membuat perbedaan besar. Tetap waspada dan aman. Tahukah Anda, pertolongan pertama yang tepat pada luka bakar bisa sangat krusial. Ini bukan hanya tentang meredakan nyeri, tapi juga mencegah komplikasi serius. Kapan saatnya mencari bantuan medis? Jika luka bakar Anda parah, misalnya luka bakar yang melepuh besar atau meliputi area tubuh yang luas. Juga, jika terjadi pada wajah, tangan, kaki, atau area genital. Luka bakar listrik atau kimia, serta luka bakar yang sangat dalam, memerlukan penanganan profesional. Ingatlah langkah-langkah ini. Dinginkan, lepaskan, tutup, dan redakan nyeri. Penyakit GERD ini sebenarnya terjadi saat asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Gejala GERD ini bisa bervariasi dari yang ringan sampai yang cukup mengganggu. Pertama, rasa panas seperti terbakar di dada. Biasanya setelah makan atau saat berbaring, kadang bisa menjalar sampai ke tenggorokan. Kedua, regurgitasi, rasanya ada cairan asam atau makanan yang naik kembali ke mulutmu dan bikin gak doyan makan. Ketiga, kesulitan menelan, kerongkongan terasa seperti ada yang mengganjal. Membuatmu susah menelan makanan atau bahkan air liur. 4. Batuk kering yang gak kunjung sembuh, terutama di malam hari, ini karena iritasi dari asam lambung yang naik. 5. Suara serak atau sakit tenggorokan, asam lambung bisa mengiritasi pita suara dan tenggorokan, bikin suaramu jadi serak atau tenggorokan sakit terus. 6. Nyeri dada non-jantung. Kadang nyeri dada akibat GERD ini bisa mirip dengan nyeri jantung. Tapi biasanya nyeri GERD tidak disertai gejala lain. Seperti keringat dingin atau sesak napas berat, ketujuh mual dan muntah, beberapa orang juga bisa merasakan. Mual, bahkan sampai muntah. Terakhir, bau mulut, asam lambung yang naik bisa menyebabkan bau mulut yang tidak sedap kalau gejala sangat mengganggu. Atau bahkan sampai ada pendarahan. Jangan tunda untuk konsultasi ke dokter ya. Ingat, jaga lambungmu agar tetap happy
supaya kamu juga bisa hidup lebih nyaman.